Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Mutia Ihsani, Siti Alisna Metwiananti, dan Ines Pipit Putri Karisma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi lembaga keuangan. Sejarah perkembangan perbankan. Praktik perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi. Praktik perbankan saat itu sangat membantu lalu lintas perdagangan pada zaman Babilonia, kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi. Praktik perbankan didominasi dengan transaksi meminjamkan emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan tingkat bunga 20% per tahun. Era perbankan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saat itu, para tukang emas bersedia menerima uang logam untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut Goldsmith Note. Pada era perbankan modern, pengaturan kredit dibagi menjadi 3, yaitu pinjaman penjualan, wesel, pinjaman laut. Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini. Fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam hal penghimpunan dan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kemudian, agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor real tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kemudian, agent of service. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai lembaga perantara. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan atau financial intermediary sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi transfer dana dari penabung kepada peminjam. Produk yang ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer seperti saham, obligasi, promes, dan sebagainya, serta sekuritas primer seperti giro, tabungan, deposito, polis, program pensiun, saham, dan sebagainya. Peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama, pengalihan aset. Pengalihan aset merupakan pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Yang kedua, transaksi. Transaksi merupakan pemberian kemudahan transaksi barang dan jasa.
Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas merupakan pemberian alternatif pengelolaan likuiditas. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi merupakan interaksi unit surplus dan unit defisit secara efisien. Intermediasi dan pengawasan. Fungsi lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan yang menghubungkan unit surplus dengan unit defisit. Posisi yang berbeda antara pemberi pinjaman dan peminjam menyebabkan informasi yang dimiliki masing-masing pihak juga tidak sama. Informasi asimetris membuka peluang bagi pihak yang lebih banyak memiliki informasi untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut dengan baik. Peluang untuk tidak mengungkapkan informasi ini menjadi menarik karena tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi moneter yang menguntungkan. Untuk menurunkan atau meminimumkan dampak negatif dari informasi asimetris dan moral hazard, ini berarti harus dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Solusi utama dari informasi asimetris adalah pengawasan atau monitoring oleh pihak deposan atau depositor. Adapun contoh kasus atau realita lembaga keuangan perbankan yang dilansir dari The Conversation tentang bagaimana pandemi COVID-19 bisa memicu krisis perbankan di Indonesia. Gangguan pada ekonomi karena pandemi COVID-19 bisa mendorong kepanikan publik. Kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah bank panic. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara besar-besaran menarik dananya dari bank dan dalam skala yang besar. Kesulitan nasabah menarik di Bank Bukopin yang baru saja terjadi kemarin bisa menjadi salah satu pemicu yang membuat industri perbankan semakin terguncang akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bisa menjadi permasalahan bagi perbankan karena menghasilkan permasalahan di sektor real atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini bisa terjadi karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Kemudian risiko perbankan ketika pandemi. Dalam pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan 3 sektor yaitu kesehatan, sektor real, dan perbankan. Perhatian tersebut tercermin dari anggaran pengeluaran dan belanja negara atau APBN 2020 dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Biaya penanganan COVID-19 melalui APBN 2020 itu sebesar 695,20 triliun dan anggaran itu terbagi atas anggaran kesehatan sebesar 87,55 triliun, perlindungan sosial senilai 203,90 triliun, insentif usaha senilai 120,61 triliun, bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM senilai 123,46 triliun, dan pembiayaan korporasi senilai 53,57 triliun. Ada beberapa contoh latihan soal. Yang pertama, mengapa bank dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan? Kemudian yang kedua, apakah perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank? Dan yang ketiga, ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan. Masalah utama yang muncul dalam praktik perbankan adalah yang keempat, sebutkan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir,
Apakah peran lembaga keuangan itu? Sekian materi tentang lembaga keuangan yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.